Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ahibati fillah, jamaah salatil Id, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yang membimbing kita untuk bisa berpuasa dan beribadah di dalam bulan tersebut, yang kemudian menyampaikan kita kepada hari yang penuh kebahagiaan ini. Dan kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin kita. Allahu Akbar. Setiap terbitnya matahari di pagi hari raya dan cahayanya yang menyinari bumi, Allahu Akbar. Maha besar Allah. Setiap kali hujan turun membawa kesejukan, setiap kali kilat menyambar di langit, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saat bulan Ramadan datang kemudian berlalu, saat hati orang-orang beriman dipenuhi rindu dan harapan untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, dan saat mata meneteskan air karena haru dan taubat, na'am, Allahu Akbar. Ketika lisan berzikir menyebut nama Allah, ketika hati takut dan tunduk kepadanya, dan ketika kita mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salatul Id, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini adalah hari yang agung, hari kemenangan. Setelah sebulan penuh kita menahan diri, kita memperbaiki hati, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan qiyam. Ramadan telah melatih kita untuk bisa sabar, untuk bisa berkata jujur, untuk bisa menahan amarah, untuk bisa menjaga lisan kita, dan untuk bisa memperbanyak ibadah kita di bulan tersebut. Maka jangan sampai setelah Ramadan ini berlalu kemudian kita juga meninggalkan kebaikan-kebaikan yang telah kita usahakan dan kita bangun pada bulan tersebut. Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan kita untuk berdiam diri di tempat ibadah dan menjauh dari kehidupan dunia. Islam juga bukan ajaran yang hanya mengejar harta, mengejar penampilan, dan mengejar kesenangan dunia semata. Akan tetapi Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan, agama yang mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, untuk bekerja dengan jujur, untuk berkeluarga dengan penuh tanggung jawab, dan bermasyarakat dengan akhlak yang baik. Sehingga Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, antara urusan lahir maupun batin. Seorang muslim tidak hanya baik salatnya, tapi juga baik sifat dan akhlaknya. Tidak hanya rajin beribadah, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Wajahnya ramah, hatinya bersih, penuh dengan senyuman, dan perbuatannya membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Islam membimbing kita agar hidup ini memiliki tujuan. Kita diciptakan bukan sekedar untuk hidup dan mencari makan, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun dan memakmurkan bumi sesuai dengan perintah Allah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai orang yang memakmurkan bumi itu.
Artinya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang membangun, untuk menjadi manusia yang memperbaiki dan memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia ini. Namun tentunya semua itu dilakukan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima fil jahiliyah. Faqala inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka rayakan pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bagi kalian 2 hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Naam, maka hari raya di dalam Islam adalah hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hari huru-hara, hari kebaikan. Naam, tapi tetap dilakukan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum mukminin mereka bergembira karena telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada bulan Ramadan. Dan tentunya kita semua berharap bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahwa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan pada waktu berikutnya. Ibadallah, jamaah salatul Id rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah jawaban atas doanya Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Baitullahil Haram bersama dengan Nabiullah Ismail, beliau pun berdoa, ya Rabb, terimalah kami, dan sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, jadikanlah kami berdua orang yang muslim kepadamu, dan jadikan keturunan kami sebagai umat yang muslimah, umat yang berserah diri kepadamu, dan perlihatkanlah manasik kami, dan berikanlah taubat kepada kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha memberikan taubat dan maha mengasihi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Naam, ya Rabb, utuslah kepada mereka, kepada keturunan kami, seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan kitab dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mulia dan maha hikmah, yang dimana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa tugas kita? Tugas kita adalah menjaga warisan beliau, menjaga tauhid, menjaga ibadah, menjaga akhlak, menjaga mengikuti sunnah beliau, dan menjaga persatuan umat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah salatil Id rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hari raya, yakni terlebih hari raya Idul Fitri, adalah hari untuk saling memaafkan. Jangan biarkan hati kita tetap menyimpan dendam. Jangan biarkan hubungan, baik hubungan kekerabatan, hubungan keluarga menjadi retak karena urusan dunia yang sepele. Ramadan telah melembutkan hati kita ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa dan menjadikan di antara pembatal-pembatal pahala puasa, yaitu perkara-perkara haram, yaitu dari perkara yang bisa menimbulkan permusuhan. Maka lanjutkanlah apa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan sepanjang tahun. Karena walaupun bulan puasa itu telah berlalu, bukan berarti waktu beramal itu menjadi putus. Maka puasa Ramadan walaupun telah berlalu, puasa yang lainnya
tetap disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana wa atba'ahu bi sittati ayyamin min Syawal, kana ka shiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutkannya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Nah, baik dia melakukannya 6 hari secara berturut-turut ataukah dia melakukannya secara terpisah selama masih dalam bulan Syawal, maka itu hendaklah dilakukan. Begitu pula Rasulullah SAW mensunnahkan puasa pada hari Senin dan Kamis, yang kemudian beliau bersabda, "Innamal a'maru tu'radu fihima 'ala Allah, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun." Sesungguhnya amalan-amalan itu diperlihatkan kepada Allah pada 2 hari itu, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku suka amalanku, kata Rasulullah, diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa padanya. Begitu pula Rasulullah mewasiatkan kepada 3 sahabatnya. Wasiat beliau kepada salah seorang sahabat, yang dimana wasiat kepada sahabat Nabi itu merupakan wasiat untuk seluruh ummah, di mana disebutkan dalam sebuah riwayat, "Ausa Abu Hurairah wa Abu Dzar wa Abu Darda radhiyallahu anhum an yasumu 3 ayyamin min kulli syahrin." Aku wasiatkan kepada Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Dzar dan kepada Abu Darda untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Kemudian beliau menambahkan, saumu 3 ayyamin kulli syahrin, saumud dahri kullahu. Puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun, karena setiap amalan itu bernilai 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam 1 kali puasa akan bernilai 10 hari. Maka setiap dia melakukan 3 hari puasa pada 1 bulan, maka tentunya sama saja dia melaksanakan puasa dalam sebulan dan seterusnya. Begitu pula qiyamul Ramadan walaupun telah berlalu, namun qiyam atau qiyamul lail, salat malam, tetap disyariatkan pada setiap malam sepanjang tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan memotivasi umat ini untuk tetap melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salat ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail." Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di tengah malam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak." Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau berdiri, yakni melaksanakan salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2-nya, atau 1/3-nya, dan begitu pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu dari kalangan kaum muslimin. Begitu pula telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa 1/3 malam terakhir, yang kemudian Allah mengatakan, "Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni." Ibadallah, maka bukan berarti ketika berakhirnya bulan Ramadan berakhir pula amalan kita yang kita usahakan di dalam bulan tersebut. Maka pertahankanlah salat berjamaah, lanjutkan membaca Al-Quran, jaga lisan dari ghibah dan dusta serta namimah dan perkataan-perkataan haram yang lainnya, dan jadilah pribadi yang lebih baik dari sebelum Ramadan. Dan itu merupakan tanda bahwa puasa kita benar-benar memberikan bekas pada diri-diri kita. Ibadallah, jamaah salatil Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salatul Id rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap Id beliau tidak lupa memberikan wasiat secara umum kepada kaum muslimin dan secara khusus kepada para wanita-wanita mukminat muslimat. Maka kita pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai para wanita muslimah, kalian di dalam Islam adalah mutiara yang terjaga, adalah permata yang tersimpan, yang lebih berharga dari perhiasan dunia apapun. Maka berhiaslah dengan rasa malu, perindahlah diri dengan kesucian. Perindahkanlah diri dengan hijab dan sikap menjaga kehormatan.
rendahkanlah suara-suara kalian, terlebih di hadapan para ajanib, orang-orang yang bukan merupakan mahram kalian. Memperbanyaklah bersedekah, memperbanyaklah istighfar, janganlah mengingkari kebaikan suami. Jadilah sebaik-baik penolong bagi suami kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah dalam mendidik generasi dan anak-anak kalian. Lindungilah mereka dari berbagai fitnah, dari penyimpangan akidah, penyimpangan pemikiran, dan penyimpangan perilaku, agar mereka mampu menghadapi tantangan dan perubahan zaman dengan iman yang kokoh dan tekad yang kuat. Karena di dalam syariat, jika kita melihat kepada dalil-dalil dan hadis-hadis, kita mendapatkan bahwasannya para wanita adalah orang-orang yang justru paling mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan itu mereka justru merupakan penghuni neraka yang paling banyak. Maka berhati-hatilah akan hal tersebut. Jauhilah dan waspadalah terhadap standar-standar yang ditetapkan oleh para wanita fasik ataukah para dai-dai kebatilan melalui sosial media di zaman sekarang ini. Kembalilah kepada batasan yang diberikan oleh syariat terhadap para wanita yang beriman. Ibadallah, jamaah salatul Id rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, namun kenangannya masih tinggal di dalam hati. Ramadan itu seperti tamu mulia yang pergi meninggalkan jejak cinta dan rindu. Sebagaimana seseorang yang teringat akan rumah yang dia cintai, kemudian hatinya bergetar, maka demikian pula hati seorang mukmin ketika mengingat hari-hari Ramadan yang penuh cahaya dan ampunan. Dia bersedih karena berlalunya puasa Ramadan, karena berlalunya musim-musim kebaikan, berlalunya musim-musim ampunan, sehingga dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi dengan bulan Ramadan pada berikutnya. Wa kadzal masyuku idza tadzakkara manzilan hajat balabiluhu alburuqul lum'u. Sebagaimana perkataan orang-orang Arab tentang kerinduan, demikian pula seorang yang rindu bila teringat sebuah tempat tinggal, maka bergejolaklah hatinya dan kilauan kilat pun menambah kegelisahannya, sehingga orang-orang beriman mereka semakin rindu terhadap berlalunya bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, menggambarkan kerinduan para salafun salih terhadap bulan Ramadan. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum syahr Ramadan, thumma yad'una Allah 6 ashhur ay yataqabbalahu minhum. Dulu mereka para salafun salih berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka disampaikan pada bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa selama 6 bulan setelahnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang diterima amalannya pada bulan Ramadan, diterima puasanya, diterima qiyamnya, diterima ibadahnya, zikir dan bacaan Al-Qur'annya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kembali pada bulan Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan waghfir lana taqsirana fihi wa'idhu alaina a'waman 'adidah wa azminatan madidah wa nahnu fi sihhatin wa iman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalana waj'al hadzal balad amina mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.